Halo guys, jadi kenalin gue Nadia dan ini teman gue. Gue Marcenda. Dan gua Kezia. Jadi kan kita tuh udah kelas 12 dan ntar lagi kita bakal masuk kuliah kan. Hari ini kita mau ngomongin beberapa jurusan yang bakal kepake di masa depan. Jadi yang pertama, Jadi, jurusan menjanjikan yang pertama di masa depan itu ada jurusan Teknik Informatika. Jadi, mahasiswa jurusan ini menjadi ahli dalam bidang teknologi. Di jurusan ini, kita bakal belajar tentang pemrograman, terus membuat aplikasi juga. Makanya lulusan jurusan Teknik Informatika ini sesuai banget dengan dunia di masa depan. Selanjutnya itu ada Ya, ada jurusan teknik elektro. Jurusan teknik elektro ilmunya memiliki pengaruh kuat dan dalam perkembangan zaman peradaban manusia sekarang. Terus kebutuhan ilmu dari jurusan ini juga sudah terbukti dan sangat dibutuhkan sampai sekarang. Mahasiswanya nggak cuma belajar soal listrik, tapi juga belajar soal telekomunikasi. Dan tanpanya ada lulusan ini, perkembangan teknologi internet dan komunikasi mungkin nggak bakal sebaik sekarang. Selanjutnya ada jurusan Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Nah, jurusan ini tuh masih termasuk yang baru di Indonesia. Bahkan cuma ada di Universitas Erlangga aja. Kelahiran jurusan ini menandakan bahwa mulai dibutuhkannya SDM kompeten dalam mengembangkan integrasi antara robotika dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada Selanjutnya itu yang keempat ada jurusan teknik mesin. Jurusan teknik mesin adalah jurusan yang berkutat pada mesin yang digunakan pada berbagai objek teknologi. Bukan hanya itu aja, jurusan ini juga akan membuat belajar tentang pembuatan dan pengoperasian robot loh. Jadi untuk masa depan, jurusan ini sangat berguna dan kita harus mempunyai pengetahuan dasar seperti matematika, fisika, dan kimia ya. Selanjutnya itu ada jurusan teknik biomedik. Jadi kata teknik ini nggak cuma dihubungin sama informatika, elektro, dan mesin aja, tapi juga ada medis. Jadi di jurusan teknik biomedik ini adalah gabungan ilmu keteknikan dan ilmu kedokteran yang mempelajari perancangan alat-alat mekanik dan elektronik di dunia kesehatan. Jadi jurusan ini hadir untuk membangun teknologi kesehatan demi mengembangkan industri alat medis di Indonesia. Selanjutnya, jurusan ilmu komputer. Jurusan ini merupakan salah satu jurusan saintek yang nggak ada matinya. Adanya kemajuan teknologi yang mengarah pada pemanfaatan teknologi komputer dan informasi membuat jurusan ini banyak diincar oleh anak IPA. Pokoknya di jurusan ini kamu bakal dibentuk untuk menjadi mahasiswa yang memiliki wawasan global dan tanggap terhadap kebutuhan dunia di bidang teknologi dan komputer dan informasi. Selanjutnya ada Selanjutnya itu ada jurusan teknologi informasi. Jadi jurusan ini juga masih berkaitan banget dengan teknologi. Mahasiswa jurusan ini akan belajar konsep dasar computing dan matematika, prinsip teknologi informasi hingga pengelolaan dan evaluasi terkait sumber daya informasi. Karena belajar hal terkait teknologi dan informasi, maka jurusan ini akan sesuai dengan kebutuhan dunia di masa depan juga. Dan selanjutnya ada jurusan matematika. Jadi, di jurusan matematika ini adalah jurusan yang bakal ngebuat mahasiswanya memecahkan permasalahan melalui permetodelan rumus. Dan ada hitungan matematikanya juga. Terus, di jurusan ini kita bakal ketemu lagi sama yang nama-namanya hitungan kayak di SD, SMP, dan SMA. Bahkan mata kuliah yang dipelajari juga akan membantu bertemu dengan data dan angka seperti aljabar, kalkulus, geometri, matematika keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya, jurusan statistika dalam
World Economic Forum disebutkan bahwa salah satu profesi yang dibutuhkan di masa depan adalah data scientist. Nah, salah satu jurusan pencetak lulusan yang mampu bekerja di bidang itu ialah jurusan statistika. Hal ini disebabkan mahasiswa jurusan statistika akan diajarkan tata cara mengumpulkan, mengolah, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan, hingga menyajikan data. Selanjutnya ada Oke, jadi jurusan selanjutnya itu dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi jurusan yang mempelajari strategi pengelolaan sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak terbatas, sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Kemampuan menyusun strategi seperti itu juga dibutuhkan di instansi pemerintahan maupun swasta. Jadi, lulusan jurusan ilmu ekonomi akan terus dicari di masa depan. Selanjutnya ada jurusan Next, ada jurusan manajemen. Jadi, di jurusan manajemen ini kita bakal belajar tentang ilmu pengelolaan bisnis, mulai dari penyusun strategi dan rencana, memasarkan produk, dan merekrut SDM. Biasanya jurusan manajemen ini banyak diminati sama anak-anak soskum. Dan selain itu, mahasiswa jurusan manajemen juga akan belajar ilmu pengantar teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan dunia di masa depan. Selanjutnya ada jurusan akuntansi. Belajar di jurusan ini mengharuskanmu terampil dan teliti dalam menghitung serta mengatur keuangan. Nah, karena adanya kegiatan hitung-menghitung, jurusan ini juga bisa dimasuki oleh anak IPA. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya itu ada jurusan marketing. Buat kalian yang suka public speaking, jurusan marketing atau jurusan pemasaran bakal cocok buat kamu. Karena di jurusan ini kita belajar menganalisis pasar hingga memasarkan produk. Makanya kecakapan dalam berbicara sangat dibutuhkan. Selain itu, pada beberapa kampus juga akan diajarkan cara menyusun strategi kreatif periklanan, membuat desain iklan, menulis iklan yang menarik, dan lain-lain loh. Jadi jurusan ini bakal berguna di masa depan yang diungkapkan World Economic Forum tadi. Dan jurusan selanjutnya ada jurusan desain. Jadi desain ini ada jenis-jenisnya. Ada jurusan desain komunikasi visual, jurusan desain produk, sampai jurusan desain interior. Jadi di jurusan desain ini kita bakal ngembangin tentang kreativitas dan kemampuan menggunakan teknologi yang mampu menarik minat masyarakat secara luas. Jadi buat kalian yang tertarik dengan industri fashion, jurusan ini boleh dipertimbangkan. Next. Selanjutnya ada jurusan ilmu komunikasi. Jurusan ini adalah jurusan yang belajar tata cara penyampaian pesan yang efektif agar tepat sasaran. Jurusan ini juga menjadi salah satu prodi soshum yang paling diminati di UTBK SBMPTN 2021. Wajar sih, karena jurusan ini memiliki prospek kerja menjanjikan di masa depan. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya itu ada jurusan pendidikan. Kalian pernah dengar cerita tentang Kaisar Hirohito yang nanyain sisa guru di negaranya sebagai respon pertama setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II gak? Jadi saat itu beliau mengumpulkan guru yang tersisa dan berhasil membangkitkan negaranya dari keterpurukan. Ya sepenting itu pula guru untuk membangun SDM di dunia. Makanya lulusan jurusan pendidikan akan selalu dibutuhkan. Nah, sekarang kalian bisa pilih aja mau jurusan pendidikan yang di bagian mana tuh. Jadi ada PGSD, PG PAUD, PLB, dan lainnya. Next, ada jurusan kedokteran. Jadi, jurusan kedokteran ini sangat dibutuhin sampai sekarang ini. Dan prospek kerjanya juga cukup menjanjikan di jurusan ini karena banyak dibutuhin. Tapi yang bisa masuk ke jurusan ini cuman dari anak-anak IPA doang.
Next, ada jurusan keperawatan. Selain jurusan kedokteran, lulusan jurusan kesehatan lain yang paling dibutuhkan di masa depan adalah keperawatan. Di jurusan ini, mahasiswanya akan mempelajari cara penanganan pasien untuk membantu tugas dokter. Jadi, lulusan jurusan ini nggak kalah penting dari dokter untuk posisinya di dunia kerja. Next. Oke, jurusan selanjutnya, jadi dia masih berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu jurusan kesehatan masyarakat. Apa itu jurusan kesehatan masyarakat? Jurusan kesehatan masyarakat adalah jurusan yang mempelajari ilmu tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit di tengah masyarakat. Artinya, jurusan ini berbeda dengan jurusan kedokteran yang lulusannya akan bertugas menyembuhkan orang sakit. Tapi, lulusan jurusan kesehatan masyarakat akan tetap dibutuhkan juga kok di masa depan. Nah, yang terakhir itu ada jurusan Nah, jadi yang terakhir ada jurusan farmasi. Kalau misalnya kalian mau kerja di bidang kesehatan, tapi gak mau ketemu pasien, kalian cocok banget buat kerja di jurusan farmasi, karena lulusan jurusan farmasi ini akan bekerja di balik layar untuk mengidentifikasi, meracik, hingga menganalisis obat-obatan yang cocok dengan standar kesehatan masyarakat. Nah, terus lulusan jurusan ini juga akan selalu dibutuhkan buat menyediakan asupan obat yang dapat menjaga kesehatan dan menyembuhkan orang sakit. Jadi itu ada 20 jurusan kuliah yang lulusannya bakal dibutuhin di masa depan. Jadi buat kalian yang masih bingung mau nyari kuliah jurusan apa, kalian boleh baca-baca dulu jurusannya. Ya, gitu aja. Oke, sekian dari kita buat jurusan yang paling diminati. Jadi, makasih guys. Makasih. Bye-bye. Bye-bye.